Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, saya Norma Yunita Simanullang dan rekan saya Rasli Sinaga. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dokumen perencanaan proyek dengan judul Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web pada SMA Harapan Bangsa. Proyek ini dibuat sebagai solusi untuk membantu proses pengolahan perpustakaan yang masih dilakukan secara manual sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan terdigitalisasi. Next. Nah, di slide 2 ini ada daftar isi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah alur presentasi yang akan kami sampaikan. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang proyek, kemudian identifikasi masalah yang ada di perpustakaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kebutuhan sistem, ruang lingkup proyek, metodologi yang digunakan, struktur tim proyek, jadwal beserta estimasi biaya, kemudian keluaran proyek, dan terakhir kesimpulan. Dengan urutan ini diharapkan seluruh proses perencanaan proyek dapat dipahami secara sistematis. Next. Slide 3, latar belakang. Latar belakang proyek ini berawal dari kondisi perpustakaan SMA Harapan Bangsa yang masih menggunakan sistem manual. Seluruh proses pencatatan buku, peminjaman maupun pengembalian masih dilakukan menggunakan buku besar. Cara tersebut memiliki banyak kelemahan, misalnya pencarian data menjadi lambat, data mudah hilang, serta sulit mengetahui status buku yang sedang dipinjam. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengotomatisasi seluruh proses tersebut. Sistem ini nantinya menyediakan fitur pencarian buku secara online, pengolahan data buku, pencatatan peminjaman, dan pengembalian, hingga notifikasi otomatis kepada siswa ketika masa peminjaman hampir habis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelayanan perpustakaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Next. Nah, di slide 4, identifikasi masalah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 6 permasalahan utama. Yang pertama yaitu pencatatan manual menyebabkan data mudah hilang atau rusak. Kedua, petugas mengalami kesulitan ketika mencari data buku karena tidak ada sistem pencarian digital. Ketiga, keterlambatan pengembalian buku belum dihitung secara otomatis sehingga pencatatan denda kurang akurat. Keempat, siswa tidak dapat melihat konfirmasi ketersediaan buku secara mandiri sehingga harus selalu bertanya kepada petugas. Kelima, belum adanya notifikasi otomatis menyebabkan siswa sering lupa mengembalikan buku tepat waktu. Dan terakhir, sekolah belum memiliki infrastruktur digital yang mendukung pengolahan perpustakaan berbasis web. Keenam masalah tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem yang kami usulkan. Next. Slide kelima, kebutuhan sistem. Pada tahapan ini, kami mengidentifikasi kebutuhan sistem yang dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur yang harus dimiliki sistem, misalnya login menggunakan NIS, pencarian katalog buku, mengelola data buku, pencatatan peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda otomatis, notifikasi email, serta laporan peminjaman. Sedangkan kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem. Sistem harus mudah digunakan, memiliki waktu respon kurang dari 3 detik, aman melalui autentika pengguna, memiliki tingkat ketersediaan tinggi, dapat diakses melalui komputer maupun smartphone, serta mudah dipelihara dan dikembangkan di masa mendatang. Kedua jenis kebutuhan ini menjadi acuan dalam proses pengguna aplikasi. Next. Nah, di slide yang keenam itu ruang lingkup dan metodologi. Selanjutnya adalah ruang lingkup proyek. Proyek ini dimulai dari tahap
inisiasi dan perencanaan, kemudian analis kebutuhan, desain sistem dan database, pengembangan aplikasi, pengujian development, hingga pelatihan kepada pengguna. Untuk metodologi pengembangan, kami menggunakan metode SDLC Waterfall. Kami memiliki metode ini karena kebutuhan sistem sudah cukup jelas sejak awal sehingga setiap tahap dapat dilakukan secara berurutan. Tahapan waterfall dimulai dari requirement, kemudian sistem design, implementation, testing, development, dan terakhir maintenance. Dengan metode ini, setiap proses terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan pengendalian proyek. Next. Nah, di sini ada struktur tim proyek. Di struktur tim proyek ini ada project manager. Di project manager ini terdapat 5, yaitu sistem analis, UI UX designer, web development 1, dan web development 2, dan DBD. Nah, setelah ini dikumpul menjadi quality assurer atau tester. Agar proyek berjalan sesuai rencana, dibentuk tim yang terdiri dari 7 orang dengan pembagian tugas yang jelas. Project manager bertugas mengelola keseluruhan proyek, sistem analis bertanggung jawab menganalisis kebutuhan sistem, UI UX designer membuat tampilan antarmuka agar mudah digunakan. Dua orang web development bertugas mengembangkan sisi frontend dan backend aplikasi. Database administrator mengelola struktur database, sedangkan quality assurer melakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Dengan pembagian tugas tersebut, diharapkan proses pengembangan data berjalan lebih efisien dan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas. Next. Slide ke-8, jadwal proyek. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan proyek selama 2 bulan atau 8 minggu. Minggu pertama digunakan untuk inisiasi dan perencanaan proyek. Minggu 2 dilakukan analis kebutuhan sistem. Minggu ketiga difokuskan pada desain database dan antarmuka. Minggu keempat hingga keenam merupakan proses pengembangan folder, backend, dan serta integrasi fitur notifikasi email. Setelah itu dilakukan pengujian sistem menggunakan unit testing dan user experience test. Tahap terakhir adalah development ke hosting serta serah terima kepada pihak sekolah. Dengan jadwal ini, setiap aktivitas memiliki waktu pengerjaan yang jelas sehingga mempermudah monitoring proyek. Next. Nah, slide ke-9, perencanaan biaya. Total anggaran proyek yang direncanakan adalah sebesar 28 juta rupiah. Sebagian besar anggaran, yaitu sekitar 92,9%, dialokasikan untuk sumber daya manusia karena keberhasilan proyek sangat bergantung pada kualitas dan tim pengembangan. Sisanya digunakan untuk kebutuhan hosting, infrastruktur, serta dana cadangan apabila terjadi kebutuhan tak terduga selama pelaksanaan proyek. Pada bulan pertama, biaya lebih banyak digunakan untuk proses analis, desain, dan pengembangan. Sedangkan bulan kedua digunakan untuk penyelesaian sistem development serta biaya hosting. Dengan pembagian anggaran ini diharapkan penggunaan dana menjadi lebih efisien dan terkendali. Next. Slide 10, keluaran proyek. Setelah proyek selesai, terdapat 8 keluaran utama yang akan dihasilkan. Pertama adalah aplikasi perpustakaan berbasis web yang siap digunakan. Kedua, dokumen analis kebutuhan sistem. Ketiga, desain sistem berupa IRD, arsitektur, dan wireframe. Keempat, source kode aplikasi yang terdokumentasi. Kelima, laporan hasil pengujian sistem. Keenam, buku panduan penggunaan atau user manual. Ketujuh, sistem yang telah dihosting sehingga dapat diakses secara online. Dan terakhir adalah pelatihan kepada petugas perpustakaan agar mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Seluruh
Seluruh keluaran tersebut merupakan indikator keberhasilan proyek. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil perencanaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis web merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan pada perpustakaan SMA Harapan Bangsa. Metode waterfall dipilih karena sesuai dengan kebutuhan proyek yang sudah jelas sejak awal. Dengan dukungan tim yang terstruktur, jadwal akan terencana selama 2 bulan serta anggaran sebesar 28 juta rupiah. Proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu. Hasil akhirnya adalah sistem perpustakaan digital yang mampu meningkatkan efisien kerja petugas, mempermudah sistem siswa dalam mencari buku serta meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan secara keseluruhan. Next. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai dokumen perencanaan proyek sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web. Besar harapan kami agar sistem yang direncanakan ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.